Hotman, terima Ya. kasih sudah bergabung di Ya. CNBC Indonesia. Singkat saja Bang, gimana tanggapannya mengenai kenaikan tarif pajak? Tanggapannya, tarif pajak 40-70% adalah perhitungan yang sangat tidak waras. Sangat tidak waras dan sudah pasti mematikan usaha manapun. Karena kalau pendapatan kalau diambil 40% dari pendapatan kotor, berarti hanya sisa 60%. Terus dari sisa 60% ini masih harus lagi membayar pajak lain karena ada pajak penghasilan, ya pajak badan 22%. Kalau pengusahanya adalah perorangan, kena pajak 35% progresif. Belum lagi pajak karyawan. Ini kan bisnis yang sangat padat karya, sangat masif, menampung tenaga kerja yang pendidikan rata-rata tidak tinggi. Ya. Jadi yang gajinya di bawah 10 juta, yang biasanya majikan yang nanggung pajaknya. Jadi dia harus bayar lagi pajak karyawannya. Kemudian kalau itu karaoke atau klub, dia harus bayar pajak alkohol 11%. Saya hitung-hitung hampir 100% pendapatannya ini bayar pajak. Artinya memang undang-undang ini, kalau dia orang waras pasti tahu undang-undang ini untuk mematikan bisnis ini. Oke. Kalau dibilang diskotik itu adalah untuk yang mewah, itu pendapat yang sangat bodoh. 90% turis di Bali itu yang masuk ke diskotik bukanlah orang kaya, adalah orang yang jalan kaki, pakai sendal jepit dan sebagainya. Oke. Jadi kalau dibilang diskotik itu untuk orang mewah adalah pendapat yang sangat bodoh. Oke, terima kasih banyak Bang Hotman. Ini jadi pemantik diskusi kita Ya. pada sore ini. Ini juga telah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Mbak Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat sore, Mbak. Sore Mbak, selamat sore Bang Hotman. Selamat Sore, sore, Mbak sore. Putri. Di sini ada Bang Hotman juga. Silakan Mbak Putri, kan dari Komisi 11 tadi katanya Pak Luhut. Seperti apa kira-kira pencanangan akhirnya ini bisa ditetapkan? Ya, pertama kita memang perlu mendudukan terlebih dahulu bahwa tarif pajak hiburan sebesar 40-75% yang disebut dalam Undang-Undang HKBD ini dikenakan atas jasa hiburan yang sifatnya premium, yang tadi sempat Bang Hotman sampaikan juga kan, seperti misalnya diskotik, karaoke, klub malam, bar sama mandi uap. Jadi tidak semua kegiatan hiburan dikenakan pajak 40-75% tersebut. Kalau kita lihat yang biasanya dinikmati oleh masyarakat umum seperti pagelaran seni, tontonan film, pameran, dan beberapa hiburan jenis lainnya, itu justru kita turunkan tarif pajaknya menjadi paling tinggi hanya 10%. Tentu ini dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan dan juga pemulihan sektor pariwisata di daerah pasca pandemi COVID-19 ini. Dan sementara pajak untuk hiburan premium ini bukanlah hal baru, karena pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, di situ sudah mengatur dengan tarif khusus yaitu paling tinggi sebesar 75% tanpa batas bawah. Dan bedanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, Undang-Undang HKPD, memang mengatur adanya tarif batas paling rendah yaitu sebesar 45% dan paling tinggi 75%. Jadi karena Undang-Undang HKPD ini merupakan usul inisiatif pemerintah, maka dari draft RUU yang kami terima sebelumnya juga pemerintah sebenarnya mengusulkan diturunkan batas atasnya dari 75 menjadi 40%. Sementara kalau kami dari fraksi Partai Golkar, karena saya duduk di Komisi 11 Oke. mewakili fraksi Partai Golkar, Oke. di situ kita mengusulkan supaya tetap ada batas maksimum 75%, Oke. tapi tidak ada batas minimumnya. Jadi Oke. bisa 0%. Oke. Begitupun fraksi-fraksi lain yang juga mengusulkan hal serupa misalnya. Nah, yang ingin kita jelaskan di sini adalah mengapa kami dari fraksi Partai Golkar ingin memandang bahwa ketentuan tersebut harus tetap seperti semula, yaitu maksimal 75% tanpa ada batas maksimum, karena memang dari narasumber yang sudah kami undang, selama dengar pendapat pada waktu itu kita lakukan selama kurang lebih 7 hari, secara penuh mengundang narasumber dari berbagai Oke. pakar, universitas, dan juga akademisi. Di situ banyak yang mengusulkan supaya tarif maksimalnya itu tetap 75%. Dan dari Oke. usulan pemerintah, Oke. batasannya 40% itu Oke. dengan pertimbangan sosial dan juga kultur beberapa daerah yang religius.
Oke. Misalnya, bentar Mbak, saya belum selesai supaya bisa tersampaikan nih poinnya. Oke. Jadi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang kami undang, di situ menyebut bahwa PBJT untuk hiburan ini berpotensi untuk menimbulkan kontroversi bagi daerah yang mengedepankan nilai religi. Jadi perubahan tarif hiburan, tarif pajak untuk hiburan ini semestinya memperhatikan kondisi dari sosio-religius dari daerahnya masing-masing. Oke. Dan tarif asimetris yang menjadi pendekatan pengenaan pajak ideal bagi daerah yang melonggarkan hiburan maupun daerah yang mengedepankan prinsip sinteks dan juga prinsip religius ini, maka dari itu diakomodir dalam Undang-Undang HKBD. Dan banyak pihak juga narasumber yang menyampaikan bahwa hiburan mewah memang mesti dikendalikan tentunya tanpa bermaksud untuk mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Jadi justru kami mengusulkan supaya bisa kembali ke peraturan yang lama 0% sampai 75%. Jadi 0% Aku ada sampai pertanyaan, Bu. 75% ya. Aku ada pertanyaan, Bu. Daerah-daerah seperti Bali yang bisa butuh untuk mengundang pariwisata. Oke. Dan Siap. butuh juga Terima untuk kasih banyak Mbak pemulihan Putri ekonomi. elaborasinya. Saya mau tanya, Bu, apakah Bali sosial religius harus ditetapkan 40%? Apakah Bali itu memerlukan alasan sosial religius? Silakan Mbak Putri. Apakah Bali perlu memerlukan alasan sosial religius? Apakah Bali itu akan mati tanpa diskotik, tanpa klub? Tahan dulu Bang Hotman. Silakan Mbak Putri menjawab dari tanggapan dari Bang Hotman. Silakan. Iya, karena kan memang penetapan tarif ini sendiri kan melalui Perda. Jadi sejatinya Undang-Undang HKPD ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kembali dengan kondisi dunia usaha di wilayahnya. Makanya Tapi kan sudah ditetapkan minimum 40%. Sudah ditetapkan minimum 40%. Oke, kita dengarkan dulu jawaban dari Mbak Putri. Silakan. Jawabannya nggak Silakan tepat. Mbak Putri. Sudah ditetapkan minimum 40% di seluruh daerah Indonesia. Yang bikin ribut kan gara-gara syarat minimumnya itu yang bikin ribut. Oke, tapi kan tadi Mbak Putri juga menyebut bahwa sebenarnya ada pertanggungjawaban mengenai akan batas minimal ini dihapus, Mbak Putri, seperti yang tadi disampaikan. Nah, tapi sebelumnya jika akhirnya ini benar-benar ingin dari 0 sampai 75%, 40% ini landasannya apa, Mbak Putri? Mungkin saya perlu melanjutkan yang tadi, silakan, makanya Mbak. di dalam undang-undang ini ada pasal 101 di dalam undang-undang HKPD ini bahwa dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur, bupati, dan juga wali kota dapat memberikan insentif untuk pelaku usaha di daerahnya masing-masing, dan insentif fiskal ini tentunya bisa dalam bentuk pengurangan, keringanan, dan juga pembebasan atau penghapusan pokok pajaknya itu sendiri, pajak retribusi, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi sebenarnya untuk daerah-daerah yang memang seperti Bali yang kita tahu sebagai center pariwisata kita, mereka bisa mengembalikan pada pasal 101 ini, di mana mereka dapat kebebasan juga sebenarnya untuk membebaskan dari peraturan pajak 40-75% ini. Jadi kembali lagi kepada Pemdanya. Itu pasal 101 bersifat ad hoc, itu akan menimbulkan kolusi. Itu akan menimbulkan ad hoc, menimbulkan kolusi dengan Pemda, dan paling-paling dikurangi 5 atau 7%. Itu sangat kasuistis, nggak bisa dipakai sebagai patokan. Oke. Ya, karena itu hanya, memang saya tahu 101. Namanya juga dispensasi, namanya juga diskon. Pemda manapun tidak akan mau lari dari jumlah yang besar. Dia kan income-nya maunya lebih besar. Ya. Jadi peraturan ini, kalau Ibu hitung semuanya, disitulah kocoknya peraturan ini. Coba hitung 40% pajak hiburan, 22% pajak penghasilan, kalau itu badan. Kalau itu perorangan pemiliknya, 35% pajak progresif. Pajak pegawai, terus pajak PPN, kalau itu adalah, kalau alkohol. Saya hitung hampir 100% bayar pajak. Okay. Kalau Anda mengatakan bahwa Bali diskotik itu adalah untuk hiburan mewah, 90% tamu yang di Bali itu adalah bule-bule kera yang jalan kaki. Tapi kalau tanpa diskotik dia tidak akan datang ke Bali. Okay. Jadi pendapat yang mengatakan itu hiburan mewah adalah pendapat yang sangat tidak masuk logika orang normal. Oke, Bang Hotman, terima kasih banyak atas tanggapannya. Bang Hotman, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Anda sebelumnya mengusulkan Perpu untuk menghadapi aturan ini, ya. Mengapa Perpu? Karena semua logika orang waras, kalau dihitung 40% ini dengan pajak lainnya, maka perusahaan ini
akan membayar pajak hampir 100% dari income-nya dia. Jadi ini kegentingan nasional karena apa? 20 juta padat karya bekerja di sini. Inilah bidang usaha yang menampung tenaga kerja yang sangat banyak, yang rata-rata pendidikannya rendah. Jadi ini bisa kegentingan nasional. Di situ laporan dari Perpu, yaitu Presiden berhak prerogatifnya untuk mengeluarkan, untuk membatalkan atau menunda undang-undang ini. Dan itu tidak memerlukan waktu yang berbelit-belit. Sedangkan MK itu terlalu panjang ceritanya. Dan bisa lagi itu kasuistis. Tergantung. Judicial review itu bisa terlalu kalau panjang ke MK, ya. Kalau Anda memang penganut yang tidak ingin ada diskotik di Indonesia ini, hakimnya dia akan menolak itu. Itu padahal kan kita bicara bisnis, bicara rasio, bicara pariwisata. Intinya kalau ini diterapkan, hitung semua pajak yang dibayar perusahaan, hampir 100% akan bayar pajak. Kalau ada orang normal mengatakan itu wajar, berarti otaknya perlu dicuci. 40% pajak dari bruto loh, dari bruto. Bayangin 22% pajak PPH, terus pajak alkohol, pajak pegawai, bayar sewa, bayar gaji dari mana? Itu kan sama aja membunuh pariwisata. Bang Hotman, Pak Luhut sudah bilang ini akan ditunda. Apa yang Anda ekspektasikan ke depannya? Ini Pak Luhut itu masih mengatakan ditunda karena dia mungkin termasuk masih pejabat yang masih waras otaknya. Ya, dia cepat dan dia satu-satunya sebagai putra bata berani bertindak. Yang lainnya pada lempar batu sembunyi tangan. Cuma masalahnya baru sebatas lisan itu pernyataan Pak Luhut, belum ada produknya. Sementara sudah keluar 400 perda di seluruh Indonesia. Begitu tahu itu peraturan, memang wajib Pemda mengeluarkan peraturan. Apalagi income-nya akan tinggi, sudah 400 perda. Gimana caranya ini? Apakah perdanya dicabut atau ditunda? Itu yang belum jelas. Jadi pernyataan Pak Luhut itu baru sebatas pernyataan dia. Produk hukumnya belum pasti apa.